جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian rutinan syarah kitab tauhid atau dari kitab syarah kitab tauhid oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizallah. Pada pertemuan lampau kita telah membahas tafsir menyimpang tentang tauhid yang mana beliau menyebutkan 5 kelompok atau 5 golongan yang memahami tauhid dengan pemahaman yang tidak benar. Sebagiannya justru sebagiannya adalah pemahaman kufur. Disebutkan 5 golongan, yaitu Asy'ariyah ada sendiri penafsirannya tentang tauhid, Mu'tazilah ada sendiri penafsirannya tentang tauhid, Sufi juga ada sendiri penafsiran tentang tauhid. Begitu juga dengan mazhab Ittihadiyah. Mazhab Ittihadiyah yang juga kadang dinisbatkan kepada orang-orang Sufi juga yang menganut mazhab ini juga beda lagi tentang tauhid. Takfiri, para pengikut Sayyid Qutb juga beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid. Adapun kalangan Asy'ariyah, mereka itu membatasi tauhid itu hanya dalam makna rububiyah saja, dan mereka mengabaikan makna al-uluhiyah, yaitu keberhakan Allah sebagai zat yang hanya satu-satunya disembah. Oleh karena itu wajar dari kalangan Asy'ariyah, tidak sedikit dari mereka bahkan kita lihat sampai sekarang banyak bergelimang kesyirikan. Karena bagi mereka tauhid yang terpenting itu adalah engkau meyakini Allah itu pencipta. Dan tidak lebih dari itu, khalas. Ya, kita patut menyembah Allah, tetapi kemudian karena dari atas sampai bawah, dari guru sampai murid membatasi pemahaman kewajiban tauhid itu adalah meyakini Allah Ta'ala pencipta, maka kemudian kalau terjadi kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah Azza wa Jalla dari segi tawassul, dari segi meminta kepada selain Allah dan hal-hal semisal itu tidak digubris dan malah mereka menganggap itu bagian dari agama. Nah, itu banyak sekali di Indonesia. Persembahan yang gaib kepada yang gaib selain Allah itu cukup subur di beberapa tempat di Indonesia, dan mereka menisbatkannya kepada Islam. Mereka menganggap itu bukan kesyirikan dan bukan kekufuran. Yang penting kita itu yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan. Udah, Allah adalah pencipta. Ya, tetapi urusan meminta kepada selain Allah
mereka melanggar batasan-batasan itu, dan lebih buruknya justru guru-guru mereka mengajarkan hal itu dan membuat banyak dari kaum muslimin meyakini itu adalah bagian dari agama. Itu dari kalangan Asy'ariyah. Tentu ini menyimpang, tidak cukup. Ya, kemudian dari kalangan Mu'tazilah, yaitu bagi mereka tauhid adalah menolak semua sifat-sifat Allah. Yaitu tauhid bagi mereka tanzih, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat. Allah tidak memiliki sifat, kata mereka. Karena apa? Karena menetapkan sifat-sifat Allah yang azali itu sama dengan melazimkan berbilangnya Allah. Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki tangan, maka itu berarti ada 3 Allah dong. Berarti ada 3 Allah. Ya, syubhat yang di fikiran mereka melazimkan menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk pengingkaran juga kepada banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Taib. Kemudian dari kalangan Sufiyah atau Mutasawwifah, mereka menjadikan tauhidnya para rasul adalah tauhidnya orang awam, dan ada tauhid yang lebih khusus lagi, bahkan super khusus. Jadi tauhid yang didakwahkan para rasul itu untuk kalangan awam. Adapun tauhid versi golongan khusus ada sendiri, dan khasul khas, yaitu orang-orang khusus di antara orang khusus juga ada tauhid tersendiri yang mana itu merupakan bentuk pengastaan, kekastaan dalam bertauhid. Jadi tauhid yang versi kita ini menyembah kepada Allah Azza wa Jalla saja, itu tauhidnya awam. Dan tauhidnya orang-orang khusus itu ada sendiri, yang mana kadang-kadang bisa juga sampai tidak dibebani syariat. Ya, kemudian Ittihadiyah, tauhid bagi kalangan Ittihadiyah, yaitu bersatunya Allah Ta'ala, atau Ittihadiyah ini kalangan wahdatul wujud. Dan ini adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman Ibnu Arabi, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perwujudan, atau semesta alam ini adalah perwujudan dan cerminan ketuhanan, sehingga segala yang wujud itu adalah al-haq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tauhid adalah bersatunya Tuhan dan makhluk. Justru membedakan Tuhan dan makhluk itu adalah kesyirikan bagi mereka. Jadi kalau ada diferensiasi, Tuhan ada sendiri, makhluk ada sendiri, maka ini merupakan kesyirikan, kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Adapun tauhid itu adalah menjadikan Tuhan itu satu-satunya segala yang ada. Jadi segala yang ada ini adalah Allah. Maka di sini Fir'aun itu bagi mereka telah berkata benar dan orang paling jujur dalam bertauhid, orang paling suci dan orang paling bersih hatinya dalam bertauhid. Karena Fir'aun itu mengklaim dirinya Tuhan, karena memang segala yang wujud ini adalah perwujudan Tuhan. Ini jelas, ini kekufuran, ya. Ini tauhid versi mereka. Kemudian tauhid versi takfiri. Yang dimaksud takfiri di sini adalah golongan yang suka mengkafirkan terutama penguasa muslim. Kita tidak mengingkari kezaliman. Kita tidak mengingkari kezaliman orang-orang yang Allah Ta'ala berikan amanah. Kita tidak mengingkari mungkinnya kezaliman dan terjadinya kezaliman pada orang-orang yang Allah Ta'ala titipkan amanah di dunia ini. Tetapi madhab ini madhab yang mudah mengkafirkan orang-orang yang berbuat zalim, terutama di kursi pemerintahan atau penguasa. Madhab ini dipropagandakan oleh Sayyid Qutb. Ya, bisa dicari bagi yang belum mengetahui dia, ya. Dipropaganda Sayyid Qutb. Ya, dan sampai sekarang madhab ini mengakar pada sebagian dari orang, bahkan sebagian dari dai, dengan cara juga untuk memprovokasi banyak dari kaum muslimin. Pertama, agar menyebutkan aib-aib mereka yang memang itu adalah aib.
kemudian memprovokasi kaum muslimin untuk mencela mereka, dan memang itu tercela, dan memprovokasi ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bidang atau dalam hal bagaimana kita bersikap terhadap kezaliman dan tindak tanduk penguasa. Di sini bukan masalah bahwasanya yang zalim itu tidak ada. Yang zalim memang ada dari penguasa, tetapi bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana apa lafal yang diucapkan ketika masuk kamar mandi? Kalau hal yang sekecil itu aja diatur dalam Islam, maka apa yang keluar dari lisan kita terhadap penguasa kita itu lebih diatur lagi dalam Islam. Namun orang-orang seperti ini menutup dan tidak memberitahu kepada kaum muslimin sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan sikap kita terhadap penguasa muslim. Bahkan justru sebaliknya, memprovokasi dan mengambil opportunity atau kesempatan dengan provokasi tersebut untuk mengombang-ambingkan umat. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kemudian kalau sampai level takfiri, nah ini baru yang dimaksudin. Sampai level takfiri yaitu mengkafirkan. Tauhid bagi mereka hanya terfokus pada tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Betul bahwasanya inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum yang benar dan sah melainkan hukum Allah Azza wa Jalla. Sehingga tapi di sini bagi mereka, sehingga yang berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir secara mutlak. Semuanya langsung kafir, digeneralisir. Semuanya digeneralisir sebagai kafir. Ya, maka ini suatu keteledoran dalam menilai dan memvonis. Suatu keteledoran, karena dalam surat Al-Maidah 3 kali diulang, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan faulaika humul fasiqun ada, faulaika humul kafirun, yang pertama al-kafirun ada, faulaika humuz zalimun ada, faulaika humul fasiqun juga ada. Namun mereka hanya memilih pokoknya semua yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung divonis kafir. Mereka tidak menginginkan ayat yang faulaika humuz zalimun, mereka tidak inginkan ayat faulaika humul fasiqun. Mereka seperti menghapus ayat-ayat tersebut dan hanya berfokus pada faulaika humul kafirun. Maka bagi mereka, penguasa yang tidak berhukum kepada syariat Allah itu semuanya kafir secara mutlak. Enggak ada tafsil, enggak ada rincian, enggak ada pemaafan, enggak ada pemakluman sama sekali. Pokoknya semua kafir bagi mereka. Bagi yang entah terpaksa atau apa, pokoknya kafir semua. Ajaibnya, orang-orang seperti ini mengkafirkan para penguasa yang muslim dan memang mungkin zalim atau fasik, mereka kafirkan, tapi mereka dari satu sisi mereka mengangkat juga orang versi mereka yang juga belum tentu akan berhukum dengan syariat Allah ketika memegang posisi itu, gitu loh. Jadi ini adalah memiliki dua wajah, two sides, two faces, memiliki dua wajah. Ketika di podium, di mimbar, dengan lantangnya memfasihkan, mengkafirkan bahkan orang-orang yang ada di atas dari penguasa. Namun di sisi lain merekomendasikan kepada jemaahnya supaya kita memilih fulan bin fulan. Yang mana fulan bin fulan pun kalau misalnya nanti memegang jabatan itu, tetap aja juga tidak mendukung atau tidak melakukan peraturan sesuai syariat Allah, belum tentu. Jadi apa sebenarnya maunya? Sebenarnya semua ini kembali kepada apa? Kembali kepada satu, tidak memiliki ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Ketika seorang dai berdakwah dan dulunya tidak dididik untuk menerapkan sunnah Nabi secara jujur, maka di antara efeknya adalah seperti ini. Di antara efeknya. Kedua, kecemburuan beragama yang tidak diakomodir dengan ilmu syar'i. Itu dua. Kecemburuan agama itu bagus, tetapi ketika kecemburuan beragama itu tidak dikoridorkan dan diatur dengan ilmu syar'i yang benar, maka kecemburuan itu belaka dia malah justru membabi buta dan kadang-kadang bersikap ekstrim. Dan sebab yang ketiga, sebab duniawi, faktor ekonomi, kekecewaan karena BBM naik dan seterusnya, dan hal-hal lainnya yang membuatnya tidak bersabar sehingga memilih pendapat seperti ini. Maka bagi mereka tauhid adalah kita ayo tegakkan syariat Allah, itu bagus. Tetapi kemudian
sampai memvonis bahwa siapapun yang tidak melakukan syariat Allah maka dia kafir. Satu ketika di Masjid Hijau, Masjid Nurul Iman, Masjid Hijau, saya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Bertemu di sini bukan berpapasan, karena berpapasan dan beliau seperti tidak mau nyalam sama anak, kalaupun salaman wajahnya itu tidak ada cerah-cerahnya sama sekali. Ketika pengajian tahun 2018-2017 di Masjid Hijau Nurul Iman, Masjid Ahlus Sunnah ya, isinya insyaallah Ahlus Sunnah. Cuman ketika kajian beliau hadir tiba-tiba interupsi di tengah pengajian gitu, kemudian bertanya, tetapi sebenarnya ingin mendebat, dan intinya adalah beliau ingin menggulingkan. Kita harus gulingkan rezim sekarang gitu katanya. Pertama beliau bukan ustadz, hanya jemaah dan lagi kajian, kemudian kemudian mengangkat tangan dan memberikan aspirasinya seperti itu dengan kaum muslimin. Itu bukan ustadznya aja kayak gitu. Apalagi ustadznya, ya wajar kalau ustadznya lebih buruk daripada itu kelakuannya. Maka kemudian di tengah-tengah kaum muslimin mengatakan, mari kita gulingkan aja ustadz rezim sekarang. Apakah seperti ini contoh dari Rasulullah dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam menghadapi penguasa yang zalim? Kita tidak mengingkari eksistensi kezaliman. Kita tahu Fir'aun itu zalim. Nabi Musa pun tahu, Nabi Harun pun tahu. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan karena Fir'aun ini penguasa, pemimpin yang zalim dan kafir, maka hendaklah berkata apa? Qaulan layyina, yaitu berkatalah perkataan yang lembut kepada orang ini. Karena dengan kerasnya kalbu orang yang zalim dan berkuasa, kalau kita kasarkan dan kita bukan siapa-siapa, kitalah yang akan ditindas lebih-lebih. Itu mudaratnya lebih besar. Melainkan kita nasihati dengan baik dan dengan cara yang tepat, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu Nabi Musa terhadap para taghut, yaitu orang-orang kafir seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Maka ketika kajian itu pun kemudian beliau berkata itu, maka Anda berikan munaqashah sedikit, diskusi, Pak. Kenapa kok sampean bisa seperti itu perkataannya? Itu padahal di Masjid Hijau itu juga ada ikhwan-ikhwan kita orang-orang TNI loh padahal gitu. Maksudnya ya ada konteksnya kan, maksudnya dekat Mabes dan semisalnya. Maka gimana Pak kok bisa seperti itu? Ya, karena mereka mendiamkan kemunkaran, kata beliau. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, kata beliau. Mendiamkan kemungkaran yang terjadi di Indonesia ini, malah dihukum kadang-kadang gitu. Oke. Sekarang Pak, kalau itu kenapa kok penguasa doang yang sampean perlakukan seperti itu? Sampean kafirkan, sampean ini kenapa? Ya. Tapi sekarang Pak, misal kalau di tetangga sampean itu ada yang menyetel musik keras-keras, ganggu kan Pak ya? Iya ganggu. Salah siapa sekarang? Ya itu salah presiden, kata dia. Lihat apa ya? Tetangganya nyetel musik keras-keras, ganggu tetangga lainnya. Saya tanya, itu salah siapa Pak? Itu salah presiden karena dia tidak menerapkan syariat Allah. Lihat pendek sekali pikirannya. Lihat. Apa-apa yang disalahin kemudian apa? Rezim, presiden dan seterusnya. Padahal itu murni kesalahan tetangganya gitu loh. Sekarang kalau ada tetangga kita anak muda pakai knalpot racing, gede suaranya, salah siapa? Salah presiden? Salah Pak Menteri? Karena salah Menteri Pendidikan karena kurikulum itu tidak ada pelarangan buat itu di sekolah? Kan gak nyambung, dan ini merupakan pikiran yang sangat pendek, sungguh pendek sekali. Padahal ini usianya beliau sudah Masya Allah loh. Dan kemudian saya tanya, itu salah mereka Pak. Enggak, ini salah penguasa kita karena mereka tidak menertibkan peraturan tentang hal-hal seperti ini. Oke, salah mereka Tahib. Kemudian Bapak akan gimana? Apakah Bapak akan mencegah tetangga itu untuk tidak menyetel musik keras-keras? Enggak, saya akan laporkan kepada penguasa daerah, yaitu Pak RT dan Pak RW misalnya. Enggak, kenapa enggak Bapak aja yang datang kemudian? Ya enggak, itu kan karena kewajiban mereka Ustaz untuk amar ma'ruf nahi munkar terhadap daerah saya gitu. Enggak, kenapa enggak Bapak aja? Kenapa enggak Bapak aja yang larang itu? Taib, sekarang tetangga tersebut menyakiti kaum muslimin dengan suara
yang keras dari musik dan semisalnya. Zalim nggak Pak mereka? Ya zalim, tapi ini salah pemerintah. Punya apa-apa mungkin ada kecoa lewat nyerang dia, salah pemerintah, jangan-jangan. Semuanya harus disalahin itu pemerintah semua. Saya nggak membela pemerintah dalam konteks ini, jelas tidak, bukan maksud itu. Tetapi lihat sumbu pendek dan pikiran yang sangat pendek, terlalu short, terlalu pendek. Karena mindsetnya apa? Pokoknya harus yang disalahin dia yang di sana, harus kita itu nggak bisa disalahin, yang disalahin di sana. Sampai mengkafirkan bahkan. Ya, saya lupa apa setelah itu percakapan bagaimana. Nah, sekarang apakah jadi karena mazhabnya takfiri, yang paling mudah dikafirkan di sini adalah para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Dengan segala jabatannya. Nauzubillah min dzalik, dengan mazhab seperti ini. Sehingga wajar kalau misalnya orang-orang yang terlalu semangat, anak-anak muda yang tidak punya ilmu, semangatnya berlebih, direkrut oleh orang-orang jahat untuk memiliki mazhab seperti ini. Ya. Maka ada orang bermazhab seperti ini karena murni cemburu karena Islam, walaupun usianya sudah senja, dan ada yang bermazhab seperti ini karena masih muda dan masih meletup semangatnya, yang seperti ini kemudian akan digiring nanti oleh beberapa oknum. Kemudian di brainwash, nanti suruh ngebom lah, suruh ini lah gitu, mereka mau. Dan semua itu bisa jadi skenario. Al-muhim, sisi takfir ini berbahaya sekali untuk para pemuda terutama, karena mudahnya mengkafirkan terutama pemerintah. Ketika pemerintah sudah mudah dikafirkan, maka apalagi yang tersisa dari negeri, melainkan semuanya itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya jemaah sekalian rahimakumullah, hal-hal basic seperti ini ya perlu diketahui. Ketika kita nggak tahu hal-hal basic dan juga pemahaman yang benar tentang tauhid, maka tidak heran jika banyak kejanggalan di pikiran kita tentang agama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada dalil yang disebutkan berikutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang akan dijelaskan pula oleh Al-Ustaz Firanda di kitab ini. Kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Isra, "Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, ya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sembah, mereka berdoa, mereka minta padanya. Mereka sendiri mencari jalan, mencari wasilah kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Jadi nabi-nabi yang mereka doa kepada nabi yang telah wafat, ya, atau mereka meminta kepada malaikat, itu orang-orang itu, yaitu pihak-pihak itu nabi dan malaikat, itu pun mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut akan siksanya? Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Kata Al-Ustaz di sini, sisi pendalilan dari ayat ini adalah ternyata mereka yang disembah selain Allah itu sebenarnya hamba-hamba Allah yang soleh, gitu loh. Di kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dibuat patung itu, dulunya hamba-hamba soleh itu orang-orang itu, yaitu yang dibuat ya figurnya, patungnya dibuat. Dulunya ketika masih hidup itu mereka adalah orang-orang soleh, tokoh-tokoh yang soleh, yang dikagumi, diagungkan, dijadikan panutan oleh masyarakat. Ya, setelah wafatnya baru dibuat patung seperti mereka dan juga disembah akhirnya. Jadi aslinya orang-orang soleh dulunya, gitu loh. Namun setelah peninggal mereka disembah. Auzubillah min dzalik. Nah, dan sifat-sifat hamba-hamba yang soleh tersebut adalah mereka saling berlomba untuk mencari kedekatan kepada Allah. Wasilah ini kedekatan kepada Allah. Dan mereka hanya berharap dan takut kepada Allah. Jadi gimana ya? Orang-orang yang berbuat syirik dengan cara bersikap ekstrim, ghulu, sehingga mencapai derajat meminta, berdoa dan menyembah mayit ini, itu
Gimana pikiran mereka kemana? Padahal orang yang mereka sembah dulu ketika masih hidup adalah orang-orang yang bertauhid. Ya. Tapi juga kasusnya banyak juga, yaitu yang disembah juga orang yang mengajarkan penyembahan terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Itu juga banyak. Yang disembah dulu juga mengajarkan sikap ghulu dan berlebihan kepada ulama atau orang soleh, orang yang dianggap soleh. Ya. Nah, ada salah satu faktor kesyirikan yang kok tidak sedikit dari orang yang sufi terutama itu sampai terjerumus ke dalam pengkultusan kepada mayit tertentu dari orang-orang soleh atau yang dianggap soleh atau keturunan dari Ahlul Bait. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita hargai keturunan Ahlul Bait, mereka memiliki tirah dan nasab yang suci, yang baik. Tapi tidak ada artinya suatu nasab ketika seseorang menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada artinya sekeluarga dengan Nabi SAW ketika dia kufur. Bahkan tidak ada artinya sekeluarga dengan Nabi SAW dan menyokong serta membackup dakwah Nabi SAW kalau kufur, menyimpang. Enggak ada artinya itu backup dakwah, tidak artinya perjuangan dakwah, tidak ada artinya kasih sayang dengan Nabi SAW kalau kufur. Lihat Abu Talib. Abu Talib di mana kita, enggak ada apa-apanya kita dalam menyokong dan membackup dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita enggak seberapa. Kalau dakwah kita dibenci, diomong-omongin sama orang, dicibirin, disensiin, itu enggak seberapa dibandingkan dengan tantangan dan challenge yang orang-orang musyrikun Quraisy ketika itu berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Abu Talib di posisi tengah-tengah. Beliau dihormati oleh kaumnya dan Rasulullah SAW dilindungi oleh beliau dari segi dakwah dan dari segi kekeluargaan. Dan beliau menanggung beban perasaan, pikiran, tenaga supaya Nabi Muhammad bisa tetap berdakwah. Lihat. Tapi beliau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kondisi sebagai pamannya Nabi, artinya keluarganya Nabi, kenyataan sebagai keluarganya Nabi SAW dan kenyataan sebagai penyokong dakwahnya Nabi SAW, kalau dia sendiri menyimpang itu tidak bermanfaat. Lalu bagaimana dengan cuman membanggakan nasab, kemudian perkataan dan perbuatannya malah anti terhadap sunnah? Maka apa yang bisa dibanggakan dari yang seperti ini, jemaah sekalian? Jangan mudah ditipu dengan hal seperti ini. Yang terpenting adalah kita tuh mengamalkan sunnah gitu loh. Maka ada kalimat dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah ini karya Abu Qasim Al-Qushairi, itu salah satu kitab panduan paling masyhur untuk saudara-saudara sufi. Dan juga ada perkataan ini dinisbatkan kepada Ruwaim dan disebutkan juga oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam riwayat beliau dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, yaitu perkataannya, riya'ul 'arifina afdalu min ikhlasi al-muridin. Itu jadi kaidah. Riya'ul 'arifin afdal min ikhlasil muridin. Riya, tahu riya kita. Al-'arifin, orang-orang yang arif. Arif di sini istilah sufi. Yang para ulama sufi mereka berbeda pendapat mengenai maknanya. Tapi intinya arif itu adalah orang al-mustaghriq. Jadi bedanya antara arifin dengan mukminin itu melihat dengan cahaya dari Allah, itu mukminin. Tapi arifin itu melihat dengan Allahnya sekaligus, maksudnya melihat melalui Allah. Itu arifin. Ada sebagian ulama sufi
menafsirkan arifin seperti itu. Ada yang mengatakan arifin itulah orang yang menenggelamkan diri di cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-muhim arif ini derajat tinggi. Ada yang mengatakan arifin orang yang mencapai derajat ma'rifah. Ya, mencapai derajat ma'rifah, pengetahuannya tentang Allah sehingga dibukakan pada penglihatannya, dibukakan pintu kasyaf, yaitu bisa melihat ghaibiyat, hal-hal gaib. Itu macam-macam lah pokoknya tafsiran arifin. Ya. Apa makna tadi riya'ul arifin afdal min ikhlasi al-muridin? Riya'nya orang-orang arif itu lebih afdal daripada ikhlasnya murid-murid. Murid itu adalah orang yang memiliki keinginan karena belum sampai tujuan. Murid itu adalah orang-orang yang memiliki iradah, orang-orang yang menginginkan karena memang belum sampai tujuan. Ya karena orang kalau belum sampai tujuan dia pengen gitu loh. Tapi kalau udah sampai tujuan ya nggak pengen lagi kan. Makanya sudah sampai tujuan itu yaitu arifin. Riya'nya arifin itu lebih afdal daripada ikhlasnya orang-orang yang masih belajar ini loh. Orang-orang yang masih ecek-ecek gitu. Para murid. Murid itu sendiri kan asli istilah dari istilah sufi sebenarnya. Murid itu dari istilah sufi. Kemudian diadopsi jadi bahasa Indonesia dari kata murid, yaitu orang yang menginginkan, itu murid. Maka kalau misalnya antum bilang ana muridnya Ustaz Fulan, berarti ana adalah orang yang menginginkan ilmunya Ustaz Fulan, itu artinya. Iya. Nah, tafsirnya beragam. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, beliau menafsirkan kalimat ini dengan tafsiran positif. Dengan tafsiran positif. Yaitu bahwasannya riya yang dimaksud di sini bukan riya dalam artian memamerkan yang dalam maksud syirik kecil, bukan. Tapi riya di sini muraat, yaitu memamerkan perbuatan supaya dicontoh. Itu riyaul arifin. Memamerkan perbuatan supaya dicontoh. Jadi orang arif ini karena punya ilmu dan punya amal, maka dia memperlihatkan amalnya supaya orang-orang awam itu mencontohnya dan mengikutinya. Itu riyanya seperti itu, kelihatannya seperti riya, memamerkan. Itu lebih afdol daripada ikhlasnya orang-orang biasa. Orang-orang awam kalau ikhlas, tapi kalau ustadz atau ulama, orang alim, dia ikhlas sekaligus mempertontonkan kebaikan supaya menjadi qudwah dan uswah, contoh baik. Ini tafsiran positif versi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena beliau ingin meluruskan kalimatnya Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sa'irin, supaya dikembalikan kalimatnya kepada pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pemahaman versi sufi ekstremis yang penuh dengan khurafat. Tetapi kalimat ini juga dipahami oleh sebagian dari sufi bahwasanya riyaul arifin afdal min ikhlasil muridin, yaitu orang-orang yang arif, yang udah dianggap wali, yang sudah tinggi makamnya, itu dia mau riya kayak gimana pun itu lebih afdol daripada kita yang keroco ini, walaupun seikhlas apapun kita. Dan itu kita saksikan di kenyataan seperti itu orang-orang sufi. Makanya banyak dari guru-guru mereka, syekh-syekh mereka itu ya Masya Allah ya, berlebihan untuk meninggikan diri sendiri gitu loh, di atas para muridnya. Cium tangan bolak-balik, minta ludahnya apa gitu. Kemudian kadang mencium kaki, kadang ada yang sampai level sujud di depannya. Dan itu diajarkan, diridhoi gitu, hal kayak direstui, bahkan dipegang kepalanya. Kemudian minum bekas kopinya, tabarukan bekas sisa mandinya, bekas sisa minumnya, bekas sisa makannya, karena dianggap berkah zat tersebut, karena dia sudah mencapai derajat yang tinggi, baik karena nasabnya keturunan dari ahlul bait, atau karena tarekat yang telah dia lakukan, atau karena rekomendasi dari guru-guru. Maka keroco-keroco murid ini sebenarnya lebih buruk daripada posisi budak.
Sehingga seolah-olah menyembahnya dan mengkultuskannya itu pas masih hidup. Pas sudah wafat, tambah lagi lebih-lebih. Sampai mereka meminta kepada kuburannya orang ini. Kenapa? Karena orang ini wali. Dan sebagian dari orang-orang sufi, dan ini hak kenyataan terjadi, sebagian dari orang sufi madhabnya adalah wali itu tingkatan di atas nabi. Iya, wali itu tingkatan di atas nabi. Jadi nabi ada sendiri, dan dakwah yang ditawarkan oleh nabi, tauhid yang ditawarkan oleh nabi itu tauhid untuk orang awam. Adapun tauhidnya para wali khusus ini itu tauhid khusus tersendiri mereka. Dan ini Masya Allah, ini menjadi apa? Sikap hulu seperti ini ketika masa hidupnya, maka tidak heran kalau setelah wafatnya mereka curhat di kuburannya, mereka minta kepada mayit di kuburannya, mereka beristighatsah, kemudian mereka bertawasul dengan mayit di kuburannya, yaitu mayit yang dulu dikultuskan sampai sekarang dikultuskan. Kenapa? Karena ya mereka aja waktu riya aja itu masih dimaafkan dan tetap lebih afdol daripada orang biasa yang ikhlas. Maka kita lihat domplang sekali kalau kita lihat dari banyak ajaran-ajaran yang seperti ini, itu domplang sekali, terlalu jauh jaraknya antara guru dengan murid. Guru itu sangat dikultuskan dan selalu diberi uzur atas dosa-dosa dan keburukan yang dia lakukan. Dan malah semakin gila semakin tinggi, semakin gimbal, semakin ancur-ancuran, semakin makomnya itu beda dengan alasan bahwasanya mereka itu menampakkan yang jelek untuk menyembunyikan yang terbaik. Ajaib, ajaib, Masya Allah. Ajaib, ajaib jemaah sekalian. Ya. Jadi semakin aneh, semakin ngawali, dan semakin dikultuskan. Dan semakin dianggap dosa-dosa yang seperti ini, kelihatan jelek seperti ini, kelihatan sombong seperti ini, kelihatan arogan, kelihatan gak sholat, ini menunjukkan dia menyembunyikan hakikatnya. La haula wala quwwata illa billah. Hancurlah syariat Allah kalau misalnya kayak gini jadinya, kalau yang seperti ditokohkan. Dan orang-orang awam yang ikhlas, sedekah yang ikhlas, yang ini walinya lebih afdal daripada orang awam yang ikhlas nih. Pernah gak jemaah antum lihat misalnya kumpulan jemaah, ya jemaahnya gitu, wali ini masih muda disalaman sambil ngerokok. Yang nyalamin orang tua, ya ini gimana ya? Pusing saya ngeliatnya, gimana kok seperti yang nyalamin orang tua, nyalamin bukannya salam biasa, sambil dicium-cium tangannya. Dianya siapa aja ngerokok lewat. Yang ini mau nyalamin sambil nyiapin amplop, nyiapin duit, salamin salam tempel, udah kayak lebaran aja. Ini kan berarti udah kayak lebaran, kayak bocil dikasih duit gitu loh. Tapi ini duit bukan karena bocil, melainkan karena orang ini ngarep berkah dengan sedekah. Artinya dia tuh ikhlas pengen bersedekah kepada orang yang diagungkan gitu loh. Sedangkan wali ini ya nerima, namanya dapat duit kan enak, bisa buat beli rokok sebungkus kan, lagi gitu. Dan itu cuek, senyum kagak, jawab salam juga nggak tahu jawab apa enggak, tapi salam. Ya terus taruh kantongnya, salim lagi sama yang lain, dapat lagi. Sehari berapa income-nya itu, Masya Allah. Dan Anda yakin nggak ada yang berkah dari itu semua, dari harta itu semua. Karena ini khida'un nas, menipu manusia dengan cara ini, dan memperalat ketulusan orang-orang awam. Diperalat. Karena orang awam itu biasanya ketika udah senang dengan yang dikultuskan, itu siap memberikan apa. Bahkan sapi di rumahnya pun siaplah buat ustadz lah. Itu kalau udah fanatik ya. Ini memperalat ini, na'udzubillah min dzalik. Di akhirat bagaimana pertanggungjawabannya kalau seperti itu? Semoga Allah berikan pintu taubat pada kita semua dan orang-orang seperti ini, dan juga para jemaahnya yang mau jadi tipu. Nah, seperti itu. Arogansi, kesombongan, dan keburukan tingkah seperti dimaafkan oleh mereka. Kenapa? Karena mazhabnya adalah kalau udah wali itu sesalah apapun kita tuh nggak paham.
Kita nggak paham derajat dan makom dia, kita nggak boleh menjudge dia karena dia ini wali. Hati-hati. Kita nggak bisa menafsirkan sesuai dengan pemahaman kecil kita terhadap dia. Beliau ini masya Allah, ini wali. Memang kelihatannya sombong, tapi di balik itu pasti ada. Nah ini nggak ada habisnya. Ntar kalau misalnya dia punya tanduk, jadi setan, jadi iblis, apa tetap ngomong kayak gitu? Gimana kalau ketemu Dajjal yang bisa menggandakan uang lebih mungkin? Jangan menggandakan uang, mungkin dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa membuat tipuan dengan menghidupkan orang tua kita misalnya. Itu wali versi apa lagi tuh nanti kalau misalnya ketemu? Ya. Dan ini merupakan pengkultusan yang berujung pada penyembahan. Belum nanti kemudian fotonya dipajang, kemudian fotonya ditaruh di kamar, sehingga hati itu tergantung padanya. Dan ketika saya juga mengisi kajian perihal hal seperti ini, yaitu masalah mengkultuskan figur baik yang soleh atau pura-pura soleh, kemudian masalah foto-foto, gambar-gambar yang kemudian ditaruh di kamar, ditaruh di handphone, yang selalu kalau melihat itu selalu merasa hati adem dengan lihat orang ini, ngeliat ustadz ini dan seterusnya. Setelah saya selesai kajian, ada ikhwan panitia juga, Ustadz ana juga dulu seperti itu, ikut pengajian seperti itu, dan memang Ustadz benar apa yang dikatakan. Hati itu hati itu nggak ke Allah, apalagi ketika ke kuburan keramat. Ana ngerasain sendiri. Udah berkali-kali ke kuburan keramat. Awalnya memang doa minta sama Allah, tapi lama-lama karena udah biasa ke kuburan keramat ini, hatinya kemana? Ke mayit ana. Ketika itu dia akuin sendiri. Ini dia akuin sendiri. Beliau mengaku karena apa? Karena udah dapat hidayah. Adapun yang masih gelap hati dan memakan harta haram, itu enggak mau ngakuin. Ya. Dan perlu diingat bahwasanya aklu amwalin nas bil batil, memakan harta haram, nilep uang orang, menarik uang dari orang atas nama agama terutama, atau atas nama pajak dan semisalnya, itu membuat kalbu keras. Dan ketika ada matahari di depannya, kita bilang itu matahari, kalau itu berlawanan dengan hawa nafsunya, dia tetap akan kekeh bilang itu adalah bulan. Saking kerasnya hatinya dan kesombongannya. Karena harta haram itu tidak sebatas harta haram, melainkan you are what you eat. Engkau adalah apa yang kau makan, engkau adalah apa yang kau konsumsi dan berpakaian. Itu mencerminkan itu. Maka kalau orang-orang sudah biasa korupsi, biasa ngambil yang haram, maka ketika ada dakwah yang tidak sesuai hawa nafsunya, padahal itu benar, ditentang. Dan perlu dipertanyakan, ini orang dulu makan apa nih? Jangan koruptor, bisa jadi. Dan itu banyak itu, membuat hati keras. Ketika dia melihat matahari nggak sesuai dengan keinginannya, orang semua bilang ini matahari pak, enggak ini bulan. Mau apa kamu? Emang kamu siapa? Punya mobil berapa kamu? Yang ujung-ujung akan dibelokkan kepada apa? Kepada kesombongannya, yang mana itu tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Taib, dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwa kesyirikan kaum jahiliyah terdahulu itu hanya berkaitan dengan penyembahan terhadap patung-patung kosong semata. Salah. Kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu itu bukan hanya masalah patung, bukan hanya masalah patung. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesembahan mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Yang disembah ya hamba Allah yang saleh. Yang disembah adalah hamba yang Allah yang dulunya saleh, dikultuskan setelah wafatnya terutama. Ya. Ternyata patung-patung yang mereka sembah adalah simbol-simbol dari orang-orang saleh. Kalau sekarang jadinya apa? Gambar-gambar, foto-foto yang dipajang itu ganti dari patung.
Karena kalau udah patung, oh udah jelas banget itu. Pasti orang awam bakal bilang ini musyrik. Tapi kalau masih bentuknya gambar, apa bedanya dengan dukun sedang mengharap pada Nyi Roro Kidul di ruangan khusus? Nyi Roro Kidul dengan kencananya kereta kuda, kemudian pakai kemben hijau dengan kecantikannya dilukis oleh orang. Kemudian sambil ngeliatin dukun itu kayak itu sambil minta berharap kepada ini. Nah sekarang beberapa orang wisata religius, beberapa orang muslim, saudara kita juga melakukan hal itu di kuburan keramat sambil ngeliatin foto itu sambil minta kayak gini. Susah untuk meyakini bahwasanya orang ini ke Allah, susah. Karena ini diakui juga oleh rekan kita yang tadi Anda sebutkan ceritanya. Ketika itu Anda emang melihat ke foto Habib Fulan yang sudah wafat itu, emang enggak, hati kita enggak ke Allah sama sekali, enggak sama sekali. Tapi malah mengharap ke figur ini, ya itu bisikan setan semua itu. Sama dengan dukun-dukun yang nyembah Nyi Roro Kidul, sama sebenarnya, sama plek-plek, cuman bedanya dukun pasti tahu saya sedang mendukun. Tapi kita sekarang dengan cara seperti ini nggak bakal ngaku kita nggak berdukun, kita nggak musyrik kok, ini adalah ibadah. Dan dengan kepalsuan yang ngomong kita minta sama Allah tapi melalui wali ini, sama aja ini kita minta sama Allah tapi melalui Jesus, sama nggak? Sama. Musyrik ya? Ya musyrik sama. Ini yang bikin bala di negeri ini seperti ini. Disuburkan pula. Makanya kita dakwakan hal seperti ini, yaitu agar kita dakwakan hal yang bertentangan dengan hal ini supaya kaum muslimin ngerti, tahu. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi orang-orang soleh disembah. Patung-patung dan gambar-gambar itu ada presentasi atau perwakilan dari figur orang saleh itu. Adapun kalau yang disembah hanyalah sekitar batu, sekitar pohon yang bukan merupakan simbol orang saleh atau malaikat, maka tidak masuk dalam ayat yang tadi disebutkan. Tetapi kadang batu, pohon, tempat itu kan bisa menjadi petilasan yang dianggap sebagai tempat keramat. Dulu raja ini, dulu sultan ini mendekam di sini, bersemayam di sini, menjadikan ini petilasan. Ayo kita kunjungi, tabarukan di tempat itu. Ya sama aja sekarang, sama aja. Maka begitulah syaitan berusaha menipu kaum muslimin. Karena kalau dibuat patung langsung dengan nama patung, maka umat muslim itu nggak bakal terima. Oh ini syirik dalam mereka. Coba kita poles dengan apa? Dengan foto, gambar tertempel di kuburan keramat, dibangunkan kuburan jadi seperti rumah mewah, terang seperti Indomaret, kemudian dikunjungi dan harus khusyuk di situ, nggak boleh gaduh, udah kayak masjid aja. Nah itu yang terjadi jemaah sekalian. Maka setelah paham terhadap tauhid bisa fatal. Paham terhadap tauhid itu insya Allah nikmatnya luar biasa. Orang miskin tapi bertauhid nikmat. Dengan tauhidnya, bukan dengan kemiskinannya. Bahkan miskin bisa menjadi nikmat. Karena betapa adanya kita dengan kekurangan itu tercegah dari kezaliman dan juga tercegah dari hawa nafsu. Dan ada kalanya ketika kita tidak berkekurangan, berkemampuan, kita tidak bisa terbendung lagi untuk berbuat zalim dan menuruti hawa nafsu. Jadi kadang-kadang penyakit atau kemiskinan atau usia senja yang tidak memampukan kita untuk berbuat apa-apa, kadang itu adalah kenikmatan tersendiri untuk tetap bersama Allah Azza wa Jalla, untuk tetap dekat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, taib, untuk materi kita mungkin cukup sampai sini ya. Jika ada pertanyaan dari ikhwah sekalian, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan dari ikhwah? Kalau tidak ada ya jangan diadakan ya. Ya, ada pertanyaan jemaah? Tidak ada, cukup. Tinggal kita introspeksi aja dan melihat kenyataan ya. Wasiat Anda dan juga untuk diri Anda dan juga kaum muslimin agar masalah tauhid ini betul-betul diperhatikan oleh jemaah sekalian rahimakumullah ya, baik kita semua ataupun jemaah di Masjid Al-Jihad dan juga kaum muslimin baik di Indonesia atau dimanapun negeri. Karena tauhid ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan masyarakat kita serta negeri kita ini tidak akan Allah Azza wa Jalla berikan ketentraman secara mutlak
kecuali jika kaum muslimin secara umum itu betul-betul memprinsipkan hidupnya di atas dasar tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada diri kita masing-masing dan juga kaum muslimin dan juga para da'i yang masih Allah Ta'ala dan juga para da'i yang lebih memilih jalan yang menyimpang ketimbang jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kita dan beliau-beliau menuju sirat al-mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kesalahan dan dosa kita di masa lampau, dari pengajaran yang tidak benar, dari ilmu yang menyesatkan, dari akidah yang menyimpang, dari amalan yang tidak sesuai sunnah bahkan syirik, atau dari amalan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya semua itu termasuk dalam bab al-muhlikat, yaitu yang membinasakan hamba. Maka barang siapa yang binasa, maka tidak ada penolongnya kecuali Allah. Dan barang siapa yang memilih jalan kebenaran, maka Allah pasti akan menolong dia. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah berapa menit sebenarnya? 1 jam hampir? 1 jam kurang? Berapa? 51. Berarti 9 menit kita diam aja dulu dah sampai 1 jam biar genap. Ada pertanyaan? Apa tuh? Di mana pertanyaannya? Dijawab nggak pertanyaan? Bagaimana dengan sum'ah dan ujub, Ustaz? Jazakumullah khairan. Sum'ah dan ujub, sum'ah termasuk syirik dan ujub bisa juga menjadi kesyirikan. Ya. Ujub ini pertama sum'ah. Sum'ah itu yang kata Nabi SAW, man sam'a sam'allahu bih. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah akan kumandakan, Allah akan beritahukan kepada orang-orang suatu saat dia itu sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah adalah berbuat sesuatu agar menjadi bahan bicaraan orang, supaya namanya didengar. Itu sum'ah. Ya, melakukan sesuatu, berbuat suatu amalan supaya diperbincangkan orang, supaya diperdengarkan dan dikumandangkan namanya. Ini sum'ah. Masuk ke dalam sum'ah, misal membaca Al-Quran dengan indahnya tapi niatannya supaya dipuji orang, sum'ah. Ini syirik. Termasuk juga dengan sum'ah azan, dengan seindah-indah azan, dipoles azannya supaya orang bertanya siapa tuh yang azan, sum'ah. Bisa termasuk begini. Tapi kita nggak bisa nuduh orang deh, nggak buat diri kita aja masing-masing. Nuduh orang nggak bisa, itu susah menuduh orang. Tapi tanda-tandanya itu kelihatan. Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda orang yang memang kebiasaan sum'ah. Ya susah untuk suudzon karena susah untuk husnudzon untuk orang-orang yang terbiasa sum'ah. Manusia akan diberikan firasah atau firasat bahwasanya orang ini rajin sum'ah. Yaitu itu dengan pendengaran, membaca Al-Quran supaya dipuji, azan supaya dipuji. Bahkan termasuk misal tadi diiklankan akan ada kajian bersama Ustadz Fulan. Ustadznya kalau misalnya kegeeran, kesenangan, nama saya disiarkan, sum'ah. Jadi sekecil itu juga sum'ah gitu loh, dan itu berbahaya. Sum'ah ya. Supaya namanya diperdengarkan se-RT, se-RW, sekomplek, sebagai orang dermawan, itu termasuk sum'ah dan itu syirik. Ya, dan itu perlu diperhatikan gitu karena ini termasuk muhbit al-a'mal, penghangus amalan-amalan. Iya. Ya, kalau misalnya membangun apa harus pakai nama saya, enggak disebut namanya, marah dia, malah diobrak-abrik sama dia, sum'ah. Ya. Dimanapun itu, saya nggak tahu kasusnya di mana. Pokoknya ada lah yang seperti itu. Sum'ah. Wakaf Al-Quran harus pakai stempel nama dia ada. Supaya apa Pak? Jangan Pak pakai stempel yayasan aja Pak ya. Jangan. Yes, nama saya kan saya yang wakaf gitu. Tidak menjaga keikhlasannya dan menginginkan supaya
orang-orang itu mengenal dan mengenang dia. Ya. Sum'ah. Sum'ah dikata sami'a, yaitu mendengar, supaya diperdengarkan namanya, diperbincangkan namanya. Maka ini sum'ah. Ya. Tetapi berhati-hatilah dalam menganggap orang itu riya atau sum'ah, karena itu sesuatu yang ada di hati. Hanya saja ketika seseorang terbiasa sum'ah, maka Allah akan bongkar aib sum'ah dia dengan cara apapun, baik dengan sikap, yaitu marah kalau misalnya enggak dipuji, ya. Marah kalau enggak dicatat namanya. Itu tanda-tanda sehingga orang-orang, kok gini sih Bapak ini? Ya gitu. Ya gimana orang mau husnuzan kalau kayak gitu tingkahnya? Itu sum'ah. Maka siapa yang sum'ah, maka Allah Ta'ala akan mewartakan pada orang-orang dia ini sum'ah dengan cara Allah Azza wa Jalla. Kemudian ujub. Ujub itu adalah kagum terhadap diri sendiri atau amalan perbuatan sendiri dalam konteks yang negatif, dalam konteks yang buruk, ya. Itu ujub. Adapun kalau misalnya senang dengan amalan soleh sendiri, itu beda dengan ujub. Nah, ini bedakan. Apa bedanya? As-surur bit ta'ah, as-surur bit ta'ah dengan al-ujub. As-surur bit ta'ah itu senang dengan ketaatan yang kita lakukan. Itu enggak apa-apa, itu bagus. Kata Nabi SAW, al-mu'min man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuh. Orang beriman adalah orang yang kebaikannya itu membuat dia senang. Maka itu bukan ujub. Misalnya antum senang ngaji, dan setelah ngaji antum senang, alhamdulillah saya udah bisa ngaji. Itu enggak masalah, itu bagus, ibadah. Ya. Beda dengan ujub. Apa bedanya? Kalau misalnya senang di sini, senang belaka, ya, itu akan melahirkan ibadah yang ikhlas berikutnya insyaallah. Karena dia senang karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ujub itu belum tentu dia akan melahirkan amalan ikhlas setelahnya. Melainkan mungkin kalau dia lahirkan amalan berikutnya, amalan dalam rangka pengen dilihat manusia juga. Ya. Dan dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan amalan tersebut. Melainkan dia memandang dirinya dan bercermin, mengacak pada dirinya. Saya ini beramal itu ya saya. Ini ujub, yaitu menisbatkan kebaikan amalan itu pada dirinya belaka dan tidak memandang Allah sebagai yang memberinya kenikmatan sehingga dia merasa tinggi dengan itu. Ya. Nah, kalau misalnya dipuji oleh orang dan kita senang, maka ini ada dua kemungkinan. Senang yang merupakan tanda keimanan kita, atau yang kedua senang dengan bangga dan melihat diri tinggi sehingga menjadi ujub. Ini beda dua ini. Dari segi konsekuensi dan sikap berikutnya pun beda. Orang yang pertama yaitu yang senang karena Allah, itu kata Nabi SAW kalau dipuji dia senang dengan apa yang dipuji oleh orang lain. Itu kata Nabi SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira orang-orang beriman yang disegerakan oleh Allah. Maka ini enggak masalah. Ini enggak masalah. Tapi kalau misalnya dipuji, kemudian dia senang, kemudian meninggikan dirinya, maka ini termasuk ujub. Apakah membatalkan amalan? Para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama bilang ujub tidak membatalkan amalan yang sebelumnya. Tapi kata Ibnu Qayyim bahwasanya ujub bisa saja membatalkan amalan sebelumnya, bisa saja. Jadi setelah selesai beramal ada posibilitas gugurnya amalan dengan ujub, dengan sikap manan. Manan itu sikap mengungkit-ngungkit yang telah diberi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatilkan atau menggugurkan pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan sikap mengungkit dan menyakiti objek yang disedekahi. Ya, itu ada rinciannya juga. Nah, di antara barometer atau tanda-tanda kita tuh ujub adalah satu, senangnya kita dengan amalan soleh kita itu bukan karena Allah, melainkan karena bagian diri kita, karena merasa diri kita emang, ya gue emang pantas kayak gitu, emang gue gitu. Itu satu.
Dan yang kedua di antara tanda-tanda ujub adalah kalau kita dipuji, kita mencari pujian berikutnya. Kalau kita dipuji, kita mencari dan menunggu pujian berikutnya. Maka ini termasuk ujub dalam beramal. Hindari itu. Jangan menunggu pujian orang. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Itu bedanya sum'ah dengan ujub. Nah, ujub kadang-kadang berupa sum'ah. Ya, ketika namanya diperdengarkan dengan orang, ia bangga dengan itu semua dan dia merasa tinggi dengan itu, maka ini ujub sekaligus sum'ah karena senang diperdengarkan dalam konteks syirik, yaitu dalam konteks beramal karena pengen diperdengarkan. Al-muhim seperti itu ya untuk penanya. Jazakallah khair. Udah ada yang terinspirasi untuk bertanya di sini jemaah? Apa enggak? Ada lagi? Ada lagi? Di mana? Masya Allah. Itu benar yang nanya kayak gini. Biasanya dicuekin aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, foto-foto ada gambar orang-orang soleh disembah atau di foto-foto atau gambar orang-orang soleh yang disembah atau diibadahi oleh orang-orang, apakah orang soleh yang disembah ini akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang menyembah dia? Dimintai pertanggungjawaban gini, siapapun yang disembah nanti, orang soleh atau siapapun, akan ditanya. Ya, akan ditanya, apakah engkau mengajarkan mereka untuk menyembahmu? Iya, akan ditanya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Maidah, di akhir surat Al-Maidah. Di akhir surat Al-Maidah dalilnya, semua orang disembah setelah wafatnya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni ilahaini min dunillah, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah Ta'ala berkata, wahai Isa bin Maryam di akhirat nanti, a anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummi, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini min dunillah, dua sesembahan selain Allah. Akan ditanya Nabi Isa. Qala subhanak, maka Nabi Isa, subhanak, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Beliau enggak tahu apa-apa kan? Makanya kata beliau, ma yakun li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya, beliau enggak tahu apa-apa apa yang terjadi setelah beliau di sini. Beliau belum wafat sampai sekarang, tapi beliau enggak tahu apa yang terjadi di bumi ini karena beliau makhluk, bukan Tuhan, bukan pencipta. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani an i'budullah, ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka apa yang engkau perintahkan, cuma itu aja. Yaitu sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Sembahlah Allah, itu yang aku dakwakan. Itu padahal Nabi Isa dakwah tauhid. Dan beliau gimana enggak soleh Nabi dan Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Setelah kepergiannya diyakini wafatnya beliau oleh para pengikutnya. Sebagian kemudian mengkultuskannya dan menyembahnya sampai sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Nasrani dari penyembahan terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, Allah akan bertanya kepada Nabi Isa sebagai pembuktian kepada kaum Nasara nanti, lihat sesembahan kalian saya tidak mengakui kalian. Taib. Sekarang kalau misalnya tadi pertanyaan foto-foto atau gambar wali, gambar habaib, gambar kiai, gambar ustadz disembah, dikultuskan, didewakan, ditambatkan kolbu kepadanya, dimintakan doa menujunya, apakah mereka akan ditanya di hari akhir nanti? Ditanya gimana? Apakah engkau menyerukan kepada murid-muridmu ini, wahai Pak Kiai, ya, apakah engkau menyeru mereka supaya bersikap ghulu terhadapmu, supaya menyembahmu? Di situ seseorang tidak akan bisa mengelak. Kalau ternyata itu ajaran dia, maka akan apa? Akan kena dengan semua dosa murid-muridnya yang melakukan hal tersebut karena dialah yang mengajarkannya. Bagaimana dengan sekarang kalau ada kuburan, dikeramatkan kuburannya fulan, syekh fulan, alim fulan, kiai fulan, habib fulan.
Kemudian ditaburkan bunga-bunga di situ, ditinggikan kuburnya, diterangkan kuburnya, dijadikan seperti rumah. Kemudian ada fotonya, kemudian orang-orang minta padanya, kemudian mengelus-elus, kemudian mencium nisannya dan seterusnya. Ditanya itu di hari kiamat. Kalau memang orang itu soleh, nggak pernah mengajarkan, maka dia akan menjawab seperti Nabi Isa alaihissalam menjawab, ya Allah subhanak, nggak pernah saya ngajarin itu, akan berjujur. Tapi kalau ternyata ya Allah, ya dulu saya ngajarin itu, dulu saya mencontohkannya, bahkan dulu saya nyuruh kayak gitu, kena semua dosa muridnya juga ke dia. Nauzubillah min dzalik. Dikaitkan dalam kitab Al-Quburiyah namanya Al-Quburiyah, salah satu alim ahlu sunnah menulis kitab namanya Al-Quburiyah, membantah mazhab Quburiyah ini, memuja kubur sampai 600 halaman lebih. Itu ada salah satu cerita yang anda baca di situ. Ada seorang alim wali gitu ya. Ya, saya lupa namanya siapa, di daerah Arab sana, Timur Tengah. Yang dia ketika sebelum wafat, dia berpesan kepada murid-muridnya, ketika kalian nanti memiliki hajat, mintalah kepada aku di kuburku, nanti aku akan penuhi hajat kalian. Maka setelah dia wafat, para murid-muridnya melakukan persis seperti apa yang dia serukan. Itu kok nanti di akhir ditanya itu guru, ditanya itu wali, dan dialah yang mengajarkannya, maka semua dosa-dosa kesyirikan murid-muridnya itu ditimpakan juga buat pengajarnya dan penyerunya. Nauzubillah min dzalik. Jangankan masalah itu ya jemaah sekalian, masalah Nabi SAW pernah mengatakan, maknanya adalah larangan agar kita jangan menangisi mayit, yaitu jangan meratapi, ya, niyahah, meratapi mayit itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Meratap di sini yaitu mengekat suara tinggi karena kematian dan kepergian fulan. Dan kata Nabi SAW, dia mendapatkan azab disebabkan tangisan atau ratapan keluarganya. Taib, para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Apakah memang benar itu dikena azab itu mayit? Kan yang nangis, kan yang meratapi kan orang yang masih hidup. Kenapa mayit ini kena? Sebagian ulama mengatakan mayit ini, di antara tafsiran ya, karena ada beberapa tafsiran, mayit ini dikenai azab betul-betul di kuburnya gara-gara tangisan dan ratapan keluarganya masih hidup. Karena bisa jadi pertama, mayit ini tahu ketika hidupnya, tahu bahwasanya keluarganya itu biasa berbuat meratap, biasa berbuat bid'ah, biasa kalau ada kematian bakal ngumpul-ngumpul dan meratapi biasa gitu. Dan mayit ini tidak pernah berpesan kepada keluarganya, tidak pernah berwasiat kepada keluarganya agar kalau saya nanti mati jangan meratap buat saya. Nggak pernah berpesan seperti itu. Maka di kuburnya nanti kena. Karena udah tahu kayak gitu kok nggak kamu cegah pas lagi kamu masih bisa hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kena juga mayit itu jika apa? Jika ternyata mayit itu memang mengajarkannya dan mencontohkannya kepada keluarga dulu ketika ada saudara yang mati, dia juga meratap dengan cara seperti misal. Itu yang versi kedua. Ya. Ada beberapa hal lain, tafsiran lain, namun cukupkan dua itu saja tafsiran. Ya seperti itu. Jadi bisa berefek. Ya, maka hati-hati. Ya, orang-orang yang membiarkan acara-acara seperti itu, bahkan menjadi panitia acaranya, itu akan diikuti oleh banyak orang, dosanya itu berlimpah itu sampai dia taubat. Dan kecuali kalau Allah Ta'ala maafkan, dan kita memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar memaafkan saudara-saudara kita yang masih seperti itu, mengembalikan mereka dan kita semua dan juga mereka kepada tauhid, kepada sunnah Nabi SAW. Kasihan jemaah sekalian. Ya, kita aja yang udah alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang melimpahin aja, kita masih kasihan sama diri kita yang banyak dosanya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik, maka lebih prihatin. Gitu. Ada lagi ya? Coba kalau bisa jangan diadakan lagi ya. Tapi ini netizen jadi enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa benar ada hadis yang sahih yang berbunyi dudukmu di majelis ilmu lebih baik daripada salat sunnah? Julusuka sa'atan khairum min alfi salah. Anda belum pernah dengar hadis ini. Kalau misalnya duduk di majelis ilmu lebih afdal daripada 1000 salat, maka enggak. Jelas ini enggak. Tetapi kalau misalnya perkataan sebagian fuqaha atau perkataan sebagian ulama ahlu sunnah, iya ada.
Imam Ahmad itu menyebutkan bahwa tidak ada yang menyamai pahala menuntut ilmu jika dia memang ikhlas. Maksudnya tidak ada amalan sunnah yang bisa menjangkau pahala menuntut ilmu syar'i kalau dia ikhlas. Itu iya benar itu. Ya, tapi itu beliau mengungkapkannya itu global dari amal-amal sunnah, bukan mengkhususkan sholat, apalagi 1000 sholat menuntut ilmu lebih afdal daripada 1000 sholat. Enggak begitu ngomongnya. Tapi Anda enggak tahu ini hadis apa. Anda enggak tahu, wallahu alam. Tapi baru dengar sekarang. Mungkin karena kejahilan Anda. Tapi tidak ada sepertinya hadis sahih yang seperti ini. Dan secara makna juga sangat-sangat rentan. Karena duduk di majelis ilmu lebih baik dari alfi salah, yaitu 1000 salat. Ini sangat merendahkan kadar salat ya. Ya, sangat merendahkan kadar salat. Wallahu alam. Kalau dimaksudkan dari kalimat atau quote ini yang mungkin sebenarnya bukan sunnah Nabi SAW adalah bahwasanya percuma kita banyak-banyak sholat kalau kita nggak pakai ilmu. Ya, iya benar, ilmu sholat nggak pakai ilmu ya bisa nggak sah sholatnya. Tetapi tidak berarti bahwasanya duduk di majelis ilmu secara mutlak itu lebih baik daripada 1000 sholat. Ntar orang-orang pada nggak sholat atau orang-orang pada nggak sholat sunnah dan duduk aja majelis ilmu. Semua ada porsinya. Majelis ilmu ada fadilah. Salat pun punya fadilah. Enggak bisa kita parsialkan bahwasanya udahlah saya pilih majelis ilmu aja, salat gampang atau salat sunnah gampang lah. Semua ada porsi. Justru semakin kita duduk majelis ilmu harusnya semakin khusyuk dan semakin senang salat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah mungkin ya? Enggak usah bertanya lagi ya. Ya cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.